الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على لا حول. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
لا لا الله ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib kembali mengingatkan, mengajak untuk diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Marilah kita selalu berusaha dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga kita dan kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Karena kemuliaan kita di sisi Allah hanya ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 26, maka tema khutbah kita siang hari ini adalah kekuasaan. Mari kita baca ulang, kita terjemahkan, kita hayati, selanjutnya kita pedomani untuk kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, Tuhan pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau berikan kekuasaan
kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau ya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga semua kita dirahmati oleh Allah berkah dari Al-Quran ini. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita baca asbabun nuzul, sebab dari turunnya ayat ini, dijelaskan dalam satu hadis dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau menjanjikan kepada kaum muslimin akan menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi. Kemudian berita ini terdengar oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi berkomentar dengan kalimat, alangkah jauhnya. Dari manakah kamu Muhammad akan mendapatkan kerajaan Persia dan Romawi? Sedangkan mereka jauh lebih kuat dan mulia dibandingkan dengan kemenanganmu hari ini. Tidak cukupkah bagi Muhammad Mekah dan Madinah sampai ia hendak menaklukkan Persia dan Romawi? Setelah komentar Yahudi dan munafikin Madinah ini, kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, diuraikan sedemikian dalam. Beliau menyampaikan bahwa dalam ayat ini terkandung bimbingan sekaligus peringatan bagi Rasulullah dan umatnya. Bimbingan agar Rasulullah dan umatnya senantiasa mengagungkan Allah, Malikal Mulki. Wahai Allah, pemilik semua kekuasaan, raja di raja. Agar Rasulullah dan para sahabat senantiasa mengagungkan Allah. Kemudian bimbingan agar mensyukuri ketika mendapatkan kemenangan. Kemudian bimbingan agar berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi dalam setiap perjuangannya. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua bangsa Indonesia baru saja selesai menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan suara kita. Pencoblosan dalam pemilu legislatif dan pilpres 14 Februari 2024 kemarin. Dan hari ini memasuki tahapan penghitungan suara secara real count, secara manual oleh penyelenggara pemilu ini.
Oleh karena itu melalui mimbar ini khatib ingin menyampaikan kepada kita semuanya berdasarkan ayat tadi dan penjelasan ulama terkait dengan kekuasaan ini. Pesan yang pertama, kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan ini kepada keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang terjadi itu biyadikal khair, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menenangkan hati dan pikiran kita sehingga apapun yang terjadi di alam semesta itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan jadi. Kalau Allah katakan tidak, ya tidak. Ini prinsip kaidah yang pertama kita sebagai orang Islam. Kemudian pesan yang kedua, secara syariah, muamalah, kita harus tetap berjuang menegakkan kebenaran. Ini mutlak bagi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nilai kepada kita itu adalah usaha kita, ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kita ini benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka ikhtiar kita ini akan bernilai pahala. Kalah dapat pahala, menang pun juga dapat pahala. Namun sebaliknya, ketika ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu melanggar aturan, apalagi aturan agama, maka itu adalah dosa. Sekali lagi, Allah tidak menuntut menang atau kalah dalam segala usaha kita. Sama seperti halnya kita bekerja. Yang dituntut oleh Allah adalah apa usaha kita. Yang dinilai dalam agama ini juga usaha kita. Kalau cara mendapatkannya benar, maka dia akan berkah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua yang mesti kita jaga sedemikian rupa. Dan seharusnya inilah yang menjadi prinsip kita sebagai orang Islam untuk tetap istiqomah menegakkan kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, tentunya pemilu Pilpres ini ajang untuk mendapatkan kepemimpinan 5 tahun ke depan. Dan mungkin di antara kita, baik satu keluarga, satu kampung lebih, pilihan kita boleh berbeda, tapi ukhuwah harus tetap dijaga. Persatuan dan kesatuan harus dinomorsatukan. Harus kita utamakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menahan diri, menjaga tali persaudaraan kita, silaturahim kita. Sekali lagi, hal-hal yang seperti ini kita serahkan kepada yang berwenang. Sesuai dengan tugas fungsi mereka. Kita doakan semoga kebenaran tetap nampak kebenaran. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita ditunjukkan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran itu. Dan semoga Allah tampakkan yang batil itu dan batil. Dan semua itu resiko akan kembali kepada masing-masing. Mungkin ini yang mesti kita jaga sedemikian rupa. 3 poin penting tadi sebagai nasihat keumatan secara akidah, secara muamalah, dan secara kekeluargaan mesti kita jaga sedemikian rupa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad masal qaum qarhun misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa la ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran dari apa yang mereka lakukan. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Imran ayat 139-140. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata zinatan fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna waj'al syarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.